Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sahabat Rekam Kisah selalu dalam keadaan yang terbaik tanpa kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini Ragam Kisah akan menyuguhkan kisah yang di dalamnya terkandung sejarah yang terjadi di masa lampau, yaitu sepenggal kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam yang menolak waktu kematiannya. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel Kemot 165 Ragam Kisah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisahnya. Nabi Adam alaihissalam menolak dijemput maut. Ya, seperti yang kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi umur yang panjang. Menurut riwayat mencapai 1000 tahun dengan tinggi badan mencapai 60 hasta. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam alaihissalam. Adam berkata, "Ya Rob, siapa mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak cucumu." Lalu Adam melihat seorang laki-laki dari mereka. Lalu dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Nabi Adam bertanya, "Ya Rob, siapa ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir dari anak cucumu yang bernama Daud, atau yang kita kenal dengan Nabi Daud." Lalu Nabi Adam bertanya lagi, "Ya Rob, berapa engkau beri dia umur?" Allah menjawab, 60 tahun. Dan Adam berkata, "Ya Rob, tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, sementara Abu Isa juga meriwayatkan dari jalur yang lain. Meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rob, siapa mereka?" Lalu Allah menjawab, "Ini adalah anak cucumu." Dan ternyata umur semua manusia telah ditulis di antara kedua matanya. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang paling cerah cahayanya, atau termasuk yang paling terang cahayanya. Dan Nabi Adam tertarik lalu bertanya, "Ya Rob, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis umurnya 40 tahun. Dan Adam berkata, "Ya Rob, tambahkan umurnya." Allah berfirman, "Itu yang telah aku tuliskan untuknya." Adam berkata, "Ya Rob, aku memberikan umurku 60 tahun kepadanya." Lalu Allah berfirman, "Itu urusanmu." Suatu hari Nabiullah Adam alaihissalam sakit. Lalu beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin makan buah surga." Lalu anak-anaknya pergi mencari untuknya. Nabi Adam alaihissalam merindu buah surga. Ini menunjukkan betapa cintanya beliau kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan kenikmatan dan keenakannya meski untuk beberapa saat. Dan tanpa ragu Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga lalu memetik buahnya. Anak-anak Adam pun menyadari hal itu. Akan tetapi karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, hal itulah yang mendorong mereka untuk berangkat mencari. Belum jauh anak-anak Nabi Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat yang telah membawa kafan untuk Adam dan mewangiannya. Mereka juga membawa kampak, skop, dan cangkul. Lalu para malaikat bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapa kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Lalu para malaikat menjawab, "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapa kalian telah tiba."
Para malaikat meminta mereka untuk pulang kepada bapak mereka karena bapak mereka telah habis umurnya dan ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat maut datang kepada Adam, Siti Hawa mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam agar memilih hidup di dunia. Lalu para malaikat datang. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala." Lalu beliau berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun?" Lalu malaikat menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Di riwayat lain dikatakan manakala malaikat maut datang, Adam berkata kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa. Aku telah diberi umur 1000 tahun." Lalu malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya dijadikan lupa. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah." Riwayat Zaid bin Aslam dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para malaikat mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangian, menyiapkan kuburnya dengan membuat liang lahat di kuburnya, mensalatinya, dan mereka masuk ke kuburnya serta meletakkan Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunnya dengan batu. Dan mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian." Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi mayat kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di bumi, mulai sejak saat itu sampai sekarang. Sahabat Ragam Kisah, pesan dan faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Allah menciptakan Adam secara lengkap dan sempurna sejak awal penciptaannya. Tidak seperti yang diklaim oleh teori evolusi Darwin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan penciptaan Adam adalah diciptakannya dia dengan tinggi 60 hasta, dan bahwa manusia setelah Adam terus-menerus menyusut sampai pada ukuran manusia saat ini. Dan pada hari kiamat Allah memasukkan orang-orang mukmin ke surga dengan bentuk penciptaan yang sempurna seperti penciptaan Allah terhadap Adam. Yang kedua adalah penetapan takdir. Allah mengetahui hamba-hambanya pada masa azali dan dia menulis hal itu di sisinya. Dia menunjukkan kepada Adam tentang anak cucunya sesudahnya dan umur setiap orang yang telah ditulis di antara kedua matanya. Dalam kisah ini juga disinggung keutamaan Nabiullah Daud dan besarnya iman yang dimilikinya, dibuktikan dengan kuatnya cahaya di antara kedua matanya. Lalu pentingnya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan janji dan menghadirkan saksi. Dan mengenai disyariatkannya menyiapkan mayit dan menguburkannya seperti disebutkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton channel Kemot 165 Ragam Kisah. Jangan lupa bantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.